Nah, dicetaklah, keluarlah ijazah. Yang repotnya foto SD, SMP, SMA sampai kuliahnya sama. Ini repot lagi. Kok bisa sama fotonya kan gitu? Iya. Jadi fotonya itu sama semua. Oke. Foto nikah, foto ijazah, foto SMA, foto itu sama semua. Untuk saudara Bitor, Sebentar ya guys ya, di sini mereka-mereka ini menuduh kalau foto SD, SMP, SMA dan kuliah diduga sama ya. Foto ijazah SD, SMP, SMA dan kuliah Pak Jokowi itu diduga sama ya, diduga sama katanya ya kan. Sebenarnya bukan mereka duga ya, mereka tuduh ya, mereka tuduh sama. Tapi aduh, gimana cara menjelaskannya ya kan guys? Masa foto SD, SMP, SMA dan kuliah Pak Jokowi sama? Masa foto ijazah SMP Pak Jokowi berkumisan, pakai kacamata juga ya kan? Gak masuk akal, terkecuali foto nikah dengan ijazah Pak Jokowi ataupun kuliah Pak Jokowi itu sama ya, aku setuju lah ya kan? tidak usahlah kau berbohong besar dengan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dicetak, dipalsukan tahun 2012 di Pasar Pramuka oleh saudara Paiman, Mas Anggit, Mas David, dan Widodo, ya kan? Karena Anda itu tidak punya bukti. Dan konyolnya, ya kan? Gara-gara Anda ini, Roy Suryo CS pun akhirnya terjebak ikut percaya bahwa ijazah ini dipalsukan di Pasar Pramuka. Padahal Anda ini konyol ya, kalau nggak mau saya bilang intinya bego sekali gitu loh. Karena apa? Anda sama Roy Suryo sudah menggeruduk UGM ya kan berapa bulan lalu dan mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu dipalsukan oleh UGM. Nah, soal ijazah Pak Jokowi yang dibikin ataupun dibuat di Pasar Pramuka, nanti ada pengusaha cetak zaman dulu ya kan, ya membantah semua itulah ya kan, nanti di akhir video ya kan guys. Ya kan, berarti kalau dipalsukan oleh UGM itu paling tidak waktu Pak Jokowi menjadi calon wali kota tahun 2005 di Solo. Ya, sekarang ini berarti ada dua pemalsuan. Tahun 2012 Pak Jokowi nyalon gubernur dipalsukan di Pasar Pramuka. Jadi gimana cara berpikir kalian ini? Nggak logis sekali. Betul ya, kalau benar Pak Jokowi memakai ijazah palsu, berarti Pak Jokowi memakai ijazah palsu semenjak mendaftarkan diri sebagai wali kota Solo. Nah, ini kan mereka tuduh tidak di wali kota Solo ya kan, mendaftarkan di wali kota Solo. Bahkan mereka-mereka ini menuduh Pak Jokowi membuat ijazah di Pasar Pramuka sewaktu Pak Jokowi ingin mendaftarkan ataupun mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ya kan ini nggak masuk akal ya kan guys. Berarti Pak Jokowi 2 kali nih bikin ijazah palsu. Aduh, dari situ udah janggal ya kan guys. Nggak bisa diterima oleh akal sehat kita. Jadi kalau kamu bohong, kamu nipu aja orang lain. Kalau kami yang waras ini nggak masuk akal. Jadi tapi saya Benar, kalau kamu mau nipu, berbohong itu ya ke orang lain. Kalau kita yang waras ya kan, ya nggak bakalan tertipu. bersyukur gara-gara kamu Bitor ya, akhirnya kita semua mengetahui bahwa urusan ijazah palsu tuduhan ini sudah selesai. Nah ini ya, betul ya apa ya kata Bang Sylvester. Sebenarnya tuduhan mereka ini sudah terlalu ngawur, ngarang, dan betul-betul ini nggak masuk logika kita ya kan guys. Masa ya Pak Jokowi ya kan 2 kali membuat ijazah palsu semenjak menjadi wali kota dan wali kota Solo, dan di DKI Jakarta membuat lagi gitu ya kan di Pasar Pramuka. Nggak masuk akal guys ya, nggak bisa diterima oleh masuk akal kita, akal sehat kita. Nah jadi kalau benar ya Pak Jokowi memalsukan ijazah, ya berarti Pak Jokowi itu memalsukan semenjak ya ingin mendaftarkan diri, mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Nah, kalau di sana mereka-mereka ini tuduh ya Pak Jokowi, ya kita bisa kita bisa ikut meneliti juga ya kan. Ini tapi kan nggak logik, nggak logik jamak guys ya. Nggak logik. Karena Pak Jokowi dituduh
ingin memalsukan ijazah semenjak Pak Jokowi ingin mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Ini bodoh sih menurut aku ya guys. Oke, kita dengar video selanjutnya. Jokowi ini semakin liar. Orang yang tidak tahu menau ya seperti saya ya dituduh mantan wakil menteri desa terlibat atau otaknya pembuatan ijazah. Nah, ini sesuatu yang semakin ngawur. Kenapa? Nah, saya ini memang dulu orang susah. Memang dulu saya punya usaha. Di samping saya ini tukang sapu, saya dulu membuka ketikan di Pasar Pramuka Pojok. Nah, itu memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017, itu fitnah dan tidak benar ya. Silakan tunjukkan siapa yang mengatakan saya masih di sana tahun 2017, karena saya demi Allah saya memang mengenal Pramuka itu hanya sejak saya punya usaha 1997 sampai 2002, dan setelah itu saya nggak pernah menginjakkan di Pasar Pramuka Pojok karena saya punya usaha restoran Padang di Kemayoran. Oh iya, berarti mereka-mereka ini tuduh Pak Jokowi ya kan, sewaktu Pak Jokowi ingin bikin ijazah di Pasar Pramuka ya kan, di tahun 2017. Sedangkan ya yang pengusaha yang dituduh oleh mereka itu tutupnya di tahun 2002 kalau nggak salah tadi ya kan. Ini emang udah ngawur juga ya kan, udah nggak tahu lah mau ngomong apa guys ya. Kesana kesini bikin hoax ya kan. Ternyata dibantah juga selesai ya. Aduh, kita lihat nih siapa namanya? Si Panci sebelum masuk penjara cengar-cengir kayak gimana ya kan, lihat aja nih ya. Jadi Anda melihat kan saya nanya. Nah, oke, itu soal kasusnya. Nah, inilah tawa-tawa ataupun cengingisan si Roy Suryo sebelum masuk penjara ya guys. Nah, jadi sebenarnya mereka-mereka ini dibiarkan untuk tertawa lepas, ya menghina Pak Jokowi, mengejek-ejek Pak Jokowi, tapi pada endingnya nanti ya kan mereka bakalan masuk penjara. Nah, jadi guys ya, gimana nih? Mereka tuduh Pak Jokowi bikin ijazah di Pasar Pramuka, terbantahkan. Mereka tuduh Pak Jokowi tidak pernah KKN, terbantahkan. Ya kan, pokoknya semua terbantahkan ya. Mereka tuduh, pokoknya semuanya ya kan, yang mereka tuduh semua sudah dibantah ya oleh teman-teman Pak Jokowi, oleh orang yang punya toko ketikan ya kalau nggak salah tadi ya kan. Dibantah juga ya. Macam-macam lah, udahlah ya kan. Kalian nyerah aja lah. Intinya udahlah, pesan aku udah satu aja. Kalian ya, para kelompok-kelompok sakit hati ya, pembenci-pembenci Pak Jokowi, baiknya Anda itu menikmati masa-masa yang hanya sedikit ini untuk ya bersenang-senang sama keluarga kalian. Karena nggak lama lagi kalian bakal masuk penjara. Ya, ajaklah keluarga Anda ya santai-santai kayak ya kan, menikmati hidup, makan enak ya kan. Udah nggak usah pergi cari alasan, cari bukti lah ya. Soalnya udah fix lah kalian ini benar-benar menyebarkan berita bohong dan kalian bakal masuk. Nah, itu aja lah ya guys. Nah, gimana menurut kalian? Apakah mereka-mereka ini bakalan masuk apa enggak? Silahkan komen di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.